Scorpio, welcome back to my channel. Scorpio, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Scorpio, kita reading lagi. Kali ini aku akan membacakan prediksi energi kamu di tanggal 16 sampai tanggal 30 April 2022. Oke, seperti biasa, mengingatkan kembali tidak bosan-bosannya bahwa bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu, harapan kamu. Semoga Tuhan selalu mengabulkan. Amin. Scorpio, di sini energi banyak orang, bisa berbolak-balik energinya, bisa energi kamu, bisa energi pasangan kamu. Dan tidak semua dari Scorpio akan resonate dengan bacaan ini nantinya. Buat Scorpio yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Artinya kartu ini belum milik kamu. Ya, mudah-mudahan next bisa menjadi milik kamu ya. Scorpio. Di sini juga bisa maju mundur ya energinya, bisa saja pernah kamu rasakan, sudah pernah kamu rasakan. Bisa saja saat ini kamu rasakan, bisa saja ke depannya kamu akan rasakan, oke? Scorpio, renungkan sejenak, tarik nafas, pejamkan mata, hembuskan. Rasakan energi kamu, rasakan dia orang yang kamu fokuskan, bayangkan dia. Kita akan tarik dulu energi kamu di sini, kita akan lihat apa cerita kamu. Cerita kamu di akhir April. Oke. Scorpio. Ladies. Lemuria. The Initiation. Oke. Ada Giver of the Air. You are not alone. Unsigned ancestor stand beside you. Scorpio. Saat ini sebagian dari kamu merasakan ada yang harus bangkit. Ada yang berpikir harus maju ke depan. Ada yang ingin meninggalkan masa-masa sulitnya. Ya, mungkin sebelumnya ya kamu merasakan adanya suatu kehancuran ya. Di sini ada playlist, double mission, channeling and uplifting humanity. Nah, di sini kamu harus bergerak cepat. Bisa merubah semua apapun itu, kedepannya kamu harus menjadi lebih baik gitu. Itu yang kamu harapkan. Kamu sudah menyadari bahwa apapun yang saat ini kamu rasakan itu tidaklah baik gitu loh. Ya bisa saja mungkin sebagian dari kamu itu mengalami hubungan dengan seseorang yang hancur, yang berantakan, yang mungkin kamu dengan dia itu ada masa-masa yang tidak bisa kamu terima mengenai dia. Ya mungkin awalnya dia sangat mencintai kamu, awalnya dia sangat sayang kepada kamu, dan mungkin dari perkenalan kamu di awal kamu bertemu dengan dia itu sangat romantis, sangat adanya suatu hubungan yang harmonis gitu ya. Bisa saja kamu dengan dia itu seperti soulmate-nya yang tidak bisa dipisahkan gitu loh. Nah itu, sehingga mungkin seringnya waktu berjalan ada suatu permasalahan yang kamu hadapi dengan dia, ya mungkin ada salah satu dari kamu yang tidak mengerti dengan pasangan kamu masing-masing gitu ya, sehingga ya ada di situ keegoisan, ada di situ ya tidak mau mengalah ya dalam suatu situasi gitu ya. Dan bisa saja sebagian dari kamu di situ mengalami dia yang membohongi kamu gitu, atau kamu yang bisa membohongi dia, karena di sini energinya bisa berbolak-balik ya.
Itu bisa terjadi pada diri kamu, bisa terjadi pada diri dia gitu loh. Nah, mungkin saat ini hubungan kamu dengan dia ataupun sebelumnya dia itu hanya suatu pelarian bagi kamu, ataupun kamu hanya sebagai pelarian dari dia. Mungkin bisa saja dia ambisi terhadap kamu ya. Wah, dilihatnya kamu itu mungkin energik, orang yang loyal gitu ya, orang yang finansialnya mapan, orang yang pekerja, atau mungkin bisa dikatakan kamu seorang bos ya gitu, atau seorang pemimpin di suatu perusahaan yang bisa dikatakan kamu itu sudah punya usaha sendiri ya. Di situ seseorang yang punya ambisi terhadap kamu, ingin mendekati kamu, ingin memiliki kamu karena dengan ada suatu alasan. Nah, itu yang harus membuat kamu menjadi bangkit dari permasalahan kamu itu. Gitu ya. Karena dilihat kamu merasakan bahwa hubungan kamu itu tidak sehat, bahwa hubungan kamu itu dengan pasangan ada sesuatu yang dimanfaatkan oleh dia terhadap kamu gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini kedepannya kamu akan merasakan kebahagiaan jika kamu sudah melepaskan semua energi negatifnya dia. Kamu akan merasakan suatu perubahan yang sangat signifikan ya ke depannya, di mana kamu sudah mulai menyadari bahwa dia itu bukan yang orang terbaik buat kamu, bahwa dia mungkin yang orang yang toksik, dia orang yang tidak bisa dipertahankan, orang yang gimana ya gitu ya, seperti itu. Tetapi sebagian dari kamu mungkin merasakan suatu kebahagiaan, bisa memikirkan dia, mungkin lebih banyak bertahan ya gitu ya. Sebagian kamu susah untuk melupakan dia, bisa saja. Dan sebagian kamu juga susah untuk membuka hati, karena kamu kepikiran nih, wah kenapa ya dia bisa berbuat jahat sama aku, setega itu dia terhadap aku. Nah, itu yang kamu pikirkan saat ini, gitu ya. Di sini kamu coba menyendiri, kamu coba berpikir, kamu coba merenungi saat ini, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku perbuat saat ini agar kehidupan aku bisa berbeda gitu ya dari saat sekarang ini. Nah, itu akan ada ya, karena sebagian dari kamu sudah menyadari itu akan mendapatkan satu kebahagiaan depannya. Kamu sudah mulai membangkitkan semangat kamu, membangkitkan energi kamu, bisa mengumpulkan energi kamu di sini gitu ya, seperti itu. Nah, di sini juga ada the initiation, rite of passage, crossing the threshold. Nah, kamu harus bisa membuat perubahan-perubahan. Kamu harus bisa melihat perbedaan-perbedaan ya, perbedaan antara kamu dengan sekarang, kamu dengan yang dulu gitu ya. Apa yang harus kamu perbuat? Yang dulunya kamu mungkin tidak bisa ngapa-ngapain, dengan hati kamu yang terluka, dengan hati kamu yang tersakiti gitu ya. Kamu merasa tidak ada semangat, tidak ada gairah untuk melangkah gitu. Nah, di situ yang harus kamu buat perubahan. Kamu harus bisa melihat di mana titik terangnya gitu, di mana ada kesempatan. Kamu harus bisa merasakan itu gitu ya. Bagi kamu di sini Scorpio ya, yang merasa tidak bisa move on, tidak bisa keluar dari permasalahan ini, tidak bisa melupakan masa lalunya, kamu merasa tidak ada rasanya orang yang bisa mengerti kamu. Wah, itu nggak boleh ya. Kamu tidak boleh seperti itu. Karena di sini kamu tidak sendirian loh. Nah, di sini ada Giver of the Year. You are not alone. Unseen ancestors that beside you. Nah, kamu itu tidak sendirian. Masih ada Tuhan, masih ada semesta yang selalu membantu kamu, yang selalu mendampingi kamu, dan juga kamu juga ada keluarga di sini gitu ya. Bagi kamu yang mempunyai seorang atau single parent ya, kamu kan sudah mempunyai keturunan atau bisa saja kamu sudah punya anak. Nah, anak kamu itu bisa jadi kamu jadikan teman, bisa kamu jadikan teman curhat gitu ya. Jadi kamu itu bisa merubah semua apapun itu untuk demi kebahagiaan kamu. Kamu sendiri yang akan merubahnya. Kamu harus bangkit. Kamu harus melihat ke depan gitu ya. Jangan kamu biarkan hati kamu tersakiti terus. Jangan kamu biarkan keadaan kamu seperti itu terus gitu ya. Karena kamu sendiri juga akan merasakan penderitaannya gitu. Itu tidak akan berakhir.
Nah, jika kamu pun berganti orang gitu ya, atau misalnya kamu putus dengan satu orang dan kamu mencoba dengan orang lain. Nah, setiap kita berhubungan dengan siapapun, konflik, permasalahan itu pasti akan terjadi. Karena di situ mungkin tidak adanya saling pengertian, saling kesetiaan, maksudnya itu saling menghargai gitu. Nah, kalau di dalam hubungan itu tidak ada saling pengertian, ya kamu akan terus-menerus seperti itu. Dan begitu juga kamu yang tidak bisa move on, kamu harus mengerti dengan keadaan kamu gitu loh. Nah, keadaan ini tidak perlu dipertahankan seperti itu. Kamu harus bangkit seperti itu ya. Oke, kita akan lihat di sini permasalahan kamu. Kenapa sampai kamu tidak bisa move on? Kenapa sebagian dari kamu bisa move on gitu ya? Kita akan coba lihat di sini. Karena sebagai Scorpio itu sebenarnya orangnya sangat sangat berpegang teguh dengan komitmennya sepertinya. Jadi buat Scorpio harus bisa tegas dengan diri dia gitu ya. Kalau seandainya memang permasalahan itu tidak bisa diselesaikan, kamu harus segera selesaikan dengan cepat sehingga kamu tidak merasakan kehancuran, kekecewaan, kepedihan, penderitaan gitu ya. Oke. Scorpio, kita akan lihat di sini. Kenapa kamu tidak bisa move on? Kenapa kamu sebagian kamu bisa move on gitu ya. Sebagian kamu merasakan, wah, aku bersyukur sekali nih bisa keluar dari dunia dia gitu ya. Aku bersyukur sekali gitu. Tetapi sebagian dari kamu mungkin karena rasa yang sangat dalam terhadap dia ya gitu ya, sehingga kamu merasa tidak sanggup untuk berpisah dari dia gitu ya. Kita akan lihat di sini kartu kamu. Oke. Dua lagi kartu kita ambil. Banyak, turunkan aja. Di sini ada Ten of Cup untuk bottom of the deck-nya ya. Di sini ya mungkin zodiak yang dilihat dengan kamu itu ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Pisces, ada tanah ya Taurus, Virgo, Capri, dan juga ada Wands, Aries, Leo, Sagi. Oke. Sebagian dari kamu di sini memang sulit untuk melupakan dia, sulit untuk move on karena mungkin adanya perasaan terdalam kamu terhadap dia, ada rasa cinta kamu terhadap dia, dan kamu mungkin sering memimpikan dia setelah putus, setelah kamu break sama dia, itu kamu selalu memimpikan dia, selalu ada rasa bayang-bayang dia yang menghampiri ke kamu gitu ya. Nah di sini jika kamu terus bermimpi dia, terus membayangkan dia, coba saat tidur kamu jangan mikirkan dia dulu, karena kalau saat kamu mau tidur kamu mikirkan dia, otomatis itu akan kebawa mimpi. Itu tandanya energi negatif dia masih melekat ke dalam diri kamu gitu loh. Sehingga memang sebagian dari kamu di sini mungkin adanya suatu komitmen ya dengan dia, sehingga itu yang harus kamu pegang. Tiba-tiba aja dia harus pergi, nah kemana nih komitmennya gitu. Itu yang kamu pikirkan. Kenapa sih dia tega seperti itu kepada aku? Kenapa sih dia tidak mempertahankan komitmen kita gitu ya. Nah itu yang selalu kamu pikirkan, itu yang selalu kamu bayangkan, sehingga ada suatu perasaan, wah, nanti kamu akan bakal kembali lagi nih sama aku, karena kamu sendiri kan sudah berjanji nih sama aku. Nah gitu, itu yang membuat kamu susah untuk move on, susah untuk keluar dari permasalahan kamu gitu ya.
karena selalu ada bayang-bayang dia di hati kamu, di pikiran kamu gitu. Nah, sebagian dari kamu di sini memang memilih untuk break, untuk keluar dari masalah itu karena kamu sadar, ini akan menjadi beban pikiran saya nih kalau seperti ini. Nah, kalau seperti ini nih orangnya akan membebani saya gitu ya. Saya tidak mau seperti ini. Ya, siapa sih yang mau dirugikan gitu. Toh nanti bututnya ujung-ujungnya dia akan merugikan aku, hidup aku akan hancur. Nah, di sini salah satu dari kamu ya, sebagian dari kamu sudah menyadari akan hal itu. Sehingga sebelum itu terjadi kamu sudah meninggalkan dia gitu. Seperti itu ya. Karena kamu melihat tidak ada suatu perkembangan, tidak ada suatu kebaikan dalam hubungan kamu dengan dia gitu ya. Sebagian dari kamu itu merasakan hal itu. Dan kamu itu mencari kesempatan-kesempatan lain. Di sana pasti ada nih kesempatan lain di luar sana. Jadi aku buat apa aku pertahankan seperti ini gitu. Seperti itu ya. Nah, sebagian dari kamu itu break atau move on atau mungkin kamu berpisah itu dikarenakan suatu finansial kamu mungkin atau masalah keuangan kamu dengan dia yang sangat ini terpuruk sehingga kamu ataupun dia memilih untuk pergi gitu, untuk meninggalkan gitu. Karena ya gimana ya kalau finansial yang tidak ada sementara kamu tidak mau berjuang, ya kamu hanya meninggalkan dia dan mencari orang yang lebih dari dia gitu ya. Nah, itu pertanda sih orangnya tidak baik sih gitu. Ya, kalau seandainya memang dia mengerti, ada satu pengertian dalam hubungan itu. Saat kamu terpuruk, saat kamu tidak punya ada finansial, dia selalu berjuang bersama dengan kamu. Nah, itu tandanya memang hubungan yang sejati, hubungan yang ada saling pengertian gitu ya. Di sini tandanya itu tidak ada pengertian. Di sini membuat kamu kuat, membuat kamu bangkit gitu ya. Sehingga kamu coba mencari jalan keluar. Ya udah, kalau memang dia tidak mau dengan aku, silakan kamu pergi gitu. Kamu memang udah pasrah, kamu udah ikhlas gitu. Seperti itu. Nah, sebagian dari kamu memang di sini mencari kesempatan, kamu banyak pilihan di sini, baik itu pilihan dalam masalah perasaan kamu, banyak teman-teman kamu yang memberikan dorongan sama kamu, yang mensupport kamu saat ini, jadi kamu tidak usah sedih, apapun permasalahan kamu masih ada teman kamu, salah satu dari teman kamu itu mengerti tentang kamu gitu ya. Dia membantu dari segi finansial kamu, membantu kamu, mensupport kamu dari segi ya perasaan kamu gitu ya, seperti itu. Nah, jadi buat kamu yang memang susah move on, coba mengertilah dengan hati kamu, dengan kemauan kamu, dengan keinginan kamu gitu ya. Kalau seandainya itu tidak bisa dipertahankan, ya kamu harus pikirkan itu dulu. Nah, buat teman-temanku Scorpio, semuanya ini bisa jadi petunjuk buat kamu atau mungkin sebagai acuan buat kamu ya gitu ya, bisa membuat kamu mengerti, pencerahan buat kamu gitu ya, karena di depannya itu kamu akan ada suatu harapan, karena ke depannya itu kamu akan ada suatu impian yang mungkin tercapai berkat usaha kamu, keinginan kamu, berkat ya doa kamu juga. Di sini ada suatu kebahagiaan yang akan muncul buat kamu, baik itu dari segi keluarga kamu, perasaan kamu dengan pasangan kamu. Bagi kamu mungkin yang single, ya akan mendapatkan pasangan di bulan ini gitu ya. Itu harapan-harapan kamu, semoga itu tercapai gitu, seperti itu. Oke, teman-temanku Scorpio, semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.